Hai, bertemu lagi di tutorial yang kelima. Pada tutorial yang kelima ini kita akan membahas tentang if dan else if. Jika pada tutorial sebelumnya kita membahas hanya tentang if else saja, yaitu kodenya if tanda kurung kondisi apa yang mau kita cek di sini, misalnya 1 sama dengan 1. Lalu kalau benar kita akan nampilin kata benar, misalnya akhiri dengan titik koma. Lalu kalau salah kita akan menampilkan kata console write line salah. Nah, di sini kita hanya melakukan satu kali pengecekan kondisi. Sebenarnya kita juga bisa melakukan pengecekan kondisi sebanyak-banyak mungkin dengan menambahkan kata else if seperti ini. If seperti ini. Sama saja dengan if tanda kurung, misalnya di sini 2 sama dengan 2. Lalu kata apa yang mau kita tampilkan jika benar. White line. Misalnya kata yang akan kita tampilkan adalah benar 2. Akhir dengan titik koma. Lalu kita klik start di bagian sini. Maka kita akan melihat kata benar, karena 1 memang sama dengan 1, sehingga dia nggak lanjut ke bawah sini. Kalau misalnya di sini kita tutup lalu kita salahkan di sini 2, maka kata yang akan kita lihat adalah kata benar 2, yaitu yang dari sini, karena 2 memang sama dengan 2. Sedangkan yang pertama tadi 1 tidak sama dengan 2, sehingga dia nggak tampil kata benar. Yang keduanya 2 sama dengan 2, maka dia akan tampil kata benar 2. Nah, kalau misalnya kita salahin semua, misalnya di sini kita buat 3, lalu kita klik start, maka kata salah yang berasal dari else ini akan muncul, karena semua kondisi yang dicek di sini dan juga di sini itu nggak ada yang benar. 1 nggak sama dengan 2, 2 juga nggak sama dengan 3 di sini, sehingga dia akan mengeluarkan kata salah. Begitu juga dengan string, misalnya A sama dengan A, yang di sini B sama dengan B. Jika kita jalankan start, maka kita akan melihat kata benar, yaitu pada kondisi pertama, karena A sama dengan A, sehingga dia nggak lanjut ke bawah. Nah, kalau misalnya kita salahin, misalnya di sini kita ganti dengan B, kita klik start, maka yang akan kita lihat adalah benar 2, karena A nggak sama dengan B, sehingga dia akan dicek lagi di kondisi yang kedua, yaitu B sama dengan B. Karena benar, dia akan menampilkan kata benar 2. Nah, kalau misalnya kita salahin semua, misalnya di sini kita ganti dengan C, kita klik start, maka kita akan melihat kata salah, karena kondisi yang kita cek itu nggak ada yang benar. A nggak sama dengan B, B juga nggak sama dengan C di bagian sini. B juga nggak sama dengan C di bagian sini, sehingga kata salah ini akan muncul. Kalian nggak harus cuma bikin else if ini sebanyak 1 kali, tapi kalian juga bisa membuat else if ini sebanyak-banyak mungkin, terserah kalian. Misalnya di sini saya akan membuat satu lagi, misalnya if di sini C sama dengan C, lalu kita tampilkan benar 3. Misalnya saya tambah lagi else if D
sama dengan D. Lalu kita tampilkan right line benar 4 akhir dengan titik koma. Lalu jika kita lihat, kita klik start, kita lihat, maka kata benar 3 akan muncul. A nggak sama dengan B sehingga dia akan lanjut ke kondisi kedua, B nggak sama dengan C sehingga dia akan lanjut ke kondisi ketiga, C sama dengan C, maka kata benar 3 ini akan muncul karena dia sama. Sekarang kalau misalnya kita rubah, ini misalnya kita rubah jadi D, kita klik start, maka kita nggak akan melihat benar 3, yang akan kita lihat adalah benar 4 karena D memang sama dengan D. Kondisi pertama, kedua, dan ketiga itu nggak benar atau nggak sama. Yang sama itu di kondisi keempat, yaitu D sama dengan D, maka dia akan menampilkan kata benar 4. Nah, kalau misalnya semuanya kita salahin, misalnya di kondisi D sama dengan D ini kita ganti jadi D sama dengan E, kita klik start, maka kita akan melihat salah. Kenapa? Karena semua kondisi yang kita cek dari mulai atas sampai ke yang D sama dengan D tadi, kita rubah jadi D sama dengan E, itu nggak ada yang benar, maka yang akan jalan itu adalah salah. Yap, sampai di sini penjelasan tentang if else. Semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.